Selamat hari ini kawanku semua, kembali dengan saya Chow di catatan palsu. Ketika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, kita juga nggak tahu. Pada malam hari ini kita dipertemukan dengan orang-orang keren ya. Bukan orang keren. Orang keren. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Dari Jatinangor ke kemana ini? Ke Yogyakarta. Dari Jakarta. Ya. Langsung kita perkenalkan aja deh. Silakan dikenalkan Kang nama. Oke, halo. Kenalin aku Ilham dari BEM aja atau apa nih? Boleh. Dari BEM FEBK Maun 4. Aku sebagainya nggak usah. Boleh. Duh, nggak enak gitu. Bebas mau disebutin nggak juga nggak apa-apa. Mau jadi komploletar bebas lah. Aduh. Kepala Departemen Kajian Aksi dan Propaganda Strategis. Wah, bahaya nih. Kajian aksi propaganda Nah, strategis. Ini bagian tadi ngepropaganda ini berarti. Ya betul, Kang Ilham, Kang memang Ilham. Ilham. Bukan Kang Ilham, Bang Ilham. Bang Ilham. Bang Ilham. Harus Kang, soalnya dari Tanah Sunda. Oh, iya. Kang. Iya. Dari mana tadi Pasteur Sarijadi? Dari bro. Sarijadi. Oh iya, Sarijadi. Dugdag, Asli. dugdag. Ngekos. Oh, sebetulnya dugdag. Capek di dugdak mah, Kang. Oh, bener, ya. Oke lah, gini. Anjing. Jadi pada malam hari ini kita itu akan membahas fenomena-fenomena yang ada di Indonesia, terutamanya apa ya, tentang kesenjangan sosial ya. Iya. Lagi tren soalnya Ya, di gitu TikTok, ya. bro. Berarti kan tarikannya adalah ekonomi ya, kondisi ekonomi masyarakat dengan gaya hidup ya, yang sangat gitu. Ada ketimpangan. Nah, gitu. Nah, sekarang langsung aja kita tanya sih bagaimana pandangan Bang Ilham gitu ya melihat fenomena ekonomi politik ataupun sosial ekonomi masyarakat. Secara general nih. General aja bebas. Jadi kalau misalnya ngomong kondisi ekonomi nasional nih ya sekarang ya, emang memprihatinkan aja. Kalau misalnya dari ekonomi nih, target Prabowo kan 8% nih pertumbuhan ekonomi ya. Ya. Nah, tapi nyatanya tuh kalau misalnya beruntung ya kalau misalnya aku udah kuliah di Fakultas Ekonomi gitu, ngelihatnya tuh mustahil. Kenapa mustahil? Kenapa? Mustahil. Pertama, kondisi keuangan kita tuh lagi nggak beres di Indonesia. Gak beresnya kenapa? Pertama, pendapatan kita rendah. Tahu lah Cortex, Ah. pendapatan pajak kita rendah. Iya. Tapi spending kita, pengeluaran kita besar-besaran. Oh, berarti antara supply and demand-nya gak seimbang. Nggak seimbang. Malah Jadi surplus gitu. defisit. Defisit. Iya, defisit. Iya. Nah, akhirnya ya udah antara utang, efisiensi. Nah, kita Akhirnya korbannya ya? Kita korbannya. Kita Kayak- semua korban. Itu dia. Bahkan kayak kalau fun fact ya kayak IPK aja kuotanya dikurangin. Oh, iya? Iya. Gak tahu sih cross check lagi ya. Iya. Takut salah nih. Tapi kurang lebih gambarannya kayak gitu. Jadi ekonomi Indonesia tuh ya udah tahu kita nggak punya uang, makan siang gratis. Udah tahu kita nggak punya uang. Tapi kemarin yang makan siang gratis keracunan, Bos. Waduh, Itu kesalahan dapurnya kayaknya Pak. Kesalahan Tadi kurang dapur. higienis. Bukan kesalahan Pak Prabowo. Tapi kan itu program kerja utama, Bos. Berarti QC-nya mungkin kurang baik, Pak. Iya. Iya, Bisa jadi ya? Bisa jadi. Pak banyak lah. Bukan salah Prabowo, bukan? Bukan Prabowo kan baik tadi mencegah stunting. Oh, betul. Sejak dini, Bro, agar tadi mungkin tadi pertumbuhan ekonomi yang 8% itu bisa terwujud bahkan Indonesia emas 2045 itu bisa. 2045 Hijriah maksud saya. Bukan. Tapi sampai ada dapur yang rugi 1 miliar Itu gimana di tuh? Jakarta ya. Di Jakarta. Bukan hanya rugi, ada yang ditipu. Dan Ada ada yang yang ditipu. dibayar. Udah buat ini ya kan, udah buat dapurnya gitu ya. Udah ada alat-alatnya dan segala macam, ternyata Indodono. unik lah ini negara ekonomi ini. Ya. Aduh ya Allah. Jadi ngelihat kondisi ekonomi sekarang tuh ya gimana sih mau diarahnya kemana? Katanya targetnya 8%. Tapi kalau misalnya situasinya kayak gini, ya syukur-syukur 5% aja udah bagus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu. Tapi cara biar dapat ke 8% teh kira-kira menurut ilmu ekonomi ya, apa sih yang harus ditempuh teh gitu? Wah, pertama itu tuh nggak bisa jangka pendek, nggak bisa Oh, itu setahun, tuh nggak tahun. bisa. Nggak bisa langsung. Oke. Minimal ya mungkin 3-5 tahun baru bisa 8%. Itu teh kalau misalkan secara ideal. Secara ideal. Itu pun harus didukung kayak oke, kita anggarannya tuh dipakai buat industri, hilirisasinya jelas nih, industrinya kan hilirisasi kita nggak jelas ya kebetulannya. Terus kayak pangan-pangan kan kayak nanam di Papua kan kayak
ngapain gitu, kok polisi yang nanam juga gitu. Oke, Iya, itu Yang kayak lumayan. gitu-gitulah. Itu lumayan. Terus ya. udah tahu kita nggak punya uang, ya udah IKN-nya stop dulu deh gitu. Lalu lagi di stop kayaknya. Oh, lagi Iya, stop iya, kayaknya. iya, Stop iya. sekarang. Cuman kayaknya juga ya lorem ipsium. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau 8% fokus ke sektor real, ke industrinya. Cuman kita kan nggak jelas nih arahnya mau kemana. Tapi misalkan tadi kan yang ramai sedang dibahas kemarin kan kuota impor ya, kuota ya. impor itu mempengaruhi nggak sih untuk tadi pertumbuhan si ekonomi secara 8% itu? Nah, itu sebenarnya respon dari kebijakan Trump. Yang Tarif Trump. Iya. Udah tahu kan Indonesia nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditarif nih. Ditarif. Bingung mau ngiblat kemana ya? Ya. Nah, tarif itu kan kayak kalau misalnya Indonesia ekspor ke Amerika Serikat, itu nanti harganya lebih mahal. Jadi orang Amerika tuh lebih banyak mungkin beli produk lokalnya. Karena yang misalnya kalau impor dari Indonesia tuh bakal lebih mahal. Tadi ya. Akhirnya pasarnya tuh bergeser. Indonesia bakal lebih susah tuh. Misalnya nggak ekspor ke Amerika harus pindahin nih ke negara yang lain. Oh. Pada akhirnya ya kita juga susah nih kayak ngembangin pasarnya, kayak memenuhi kebutuhannya. Dan nanti akhirnya tuh kuota impor dibuka biar ya udahlah bebas lah, nggak usah ada kuota-kuota. Nah, ada pandangan gini ya. Ini mah salah satu perspektif. Jadi kan Indonesia tuh negara konsumen ya. Ya. Terpaksa ataupun disetting untuk menjadi negara konsumen karena kan negara Amerika dan sebagainya negara adidaya lah, itu kan negara produsen. Sumber dayanya misalkan dari Amerika Latin ataupun ASEAN, Asia Tenggara. Nah, Indonesia itu kan jalur perdagangannya ini ya. Ya. Apa namanya teh? Aduh, Nah, strategis. strategis. Sehingga daripada dari Eropa ngejual ke Amerika, lebih baik dijual di Indonesia. Sehingga apa ya, di Indonesia itu campur aduk budayanya. Kan banyaknya budaya Korea masuk, Iya, betul, betul. Barat masuk, Timur masuk, dan segala macam. Sehingga di Indonesia itu katanya teh gini, gak dibiarin miskin dan gak dibiarin kaya. Menurut Akang gimana? Aduh, pertanyaannya sulit ya, sulit. Kalau misalnya ngelihat Indonesia nggak dibiarin miskin dan nggak dibiarin kaya, itu tuh balik lagi ke kita sebagai bangsa gitu, sebagai negara, arahnya tuh gimana sih gitu. Kita lihat lah pasca reformasi kan kita tuh punya kebebasan yang absolut lah, bisa dibilang ya. Kita udah bisa nentuin arahnya sendiri, kita udah bisa amandemen undang-undang dan semacamnya. Tapi pada akhirnya tuh ya udah emang identitas bangsa kita kayaknya emang suka berantem ya. Iya. Kan katanya reformasi cuma ganti wajah doang. Mungkin kayak gitu. Akhirnya kan diganti gitu kan. Iya. Aduh, kayaknya saya salah ngomong. Enggak. Iya, gambarannya ya kita balik lagi, kita nggak punya satu visi yang besar pun dari pemimpin negara kita juga masih nggak jelas nih arahnya gimana. Sebenarnya kalau misalnya pengaruh-pengaruh asing misalnya yang ngebuat kita jadi miskin jadi kaya, kalau misalnya kita punya visi yang besar, punya pemimpin yang nggak bisa ditawar gitu, tapi Prabowo juga nggak bisa ditawar ya sebenarnya. Gak bisa, bro. Tangan. Tapi maksudnya Partai itu dia. Aduh, tapi misalnya kayak oke, orang pinter tapi dia bener lah kasarnya. Dan sistem yang kita bangunnya bener, itu bisa gitu. Berarti harusnya ada kabinet Zaken ya. Zaken kabinet yang apa Natsir ya? Yang zamannya Nasir ya, kan? jadi kementerian tuh banyak, namun harus diisi dengan orang-orang ya istilahnya mah yang Oh, yang sesuai. Iya, Tapi kan Zaken kabinet. tadi Nyatanya enggak. ya politis lagi lah. gitu. Iya, menteri-menteri bisa dijual kan, bisa dijual kalau misalnya udah bantu imbal balik politik. Pada akhirnya ya, baru tahu ya. Menarik ya, bro. Agak takut nih. Ya. Kayaknya dijebak deh saya. Cuman kalau misalnya ngomongin itu ya adalah contoh negara berhasil. Kita contoh Singapura gitu, pas awal-awal kemerdekaan waktu misalnya dibuang dari Malaysia. Itu negara yang memang gak punya sumber daya alam. Dia masyarakatnya miskin semua. Iya. Pada akhirnya ya kalau misalnya masyarakat Tionghoa di tengah rumpun Iya, Melayu ya. itu dia. Pada akhirnya ketika satu pemimpin, kalau nggak salah siapa ya, Lee Kuan Yew kalau nggak salah. Itu satu pemimpin yang bisa punya visi besar dan punya kepemimpinan yang bagus. Akhirnya jadi tuh Singapura punya visi yang besar. Jadi negara transit terkaya di Asia Tenggara. terkaya di Asia Tenggara, sumber investasi di Asia Tenggara. Pada akhirnya ya
kita balik lagi gitu, apakah pemimpin yang kita pilih tuh ideal, yang punya visi untuk masa depan Indonesia, atau cuman sekedar mau berkuasa aja. Oke, berarti peran pemimpin pun berpengaruh terhadap tadi kondisi ekonomi yang ada di negara kita Ya. ya. Secara tidak langsung atau secara langsung? Secara langsung. Secara langsung ya harusnya ya. Iya sih, karena kan kemarin lagi ramai dibahas kan, tadi benar ekonomi kan pengennya kan apa naik sampai 8%. Cuman kan tadi gak bisa dengan instan Iya. kan ya, 3 sampai 5 tahun. Berarti kira-kira pondasi awalnya harus diperbaiki. Kan tadi kalau misalkan berbicara tadi hilirisasi, terus tadi perbaikan dan perkembangan sektor industri. Itu kan mungkin tadi butuh waktu ya. Cuman langkah awalnya apa sih kira-kira yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan si ekonomi Indonesia teh ke cita-cita 8% gitu. Kalau misalnya ngomongin 8% ya kuatin industri, benerin tata kelola negaranya, terus yaudah minimal korupsi sama penegakan hukumnya lah yang Itu bener. ya. Korupsi sih. Korupsi itu paling Iya sih, parah. bener sih. Itu dia. Total semuanya ya. Kalau semuanya. Iya, Dan iya. kalau misalnya jangka panjang nih, kalau misalnya mau jadi negara sukses gitu, kita bisa lihat lah contohnya Jepang, atau enggak misalnya contoh Korea Selatan. Itu sebenarnya dari awal kemerdekaan, atau enggak Cina deh. Dari kita kan kemerdekaannya awal sama lah 45 atau di Iya. tahun 50 lah atau 49. Itu semuanya sama, kita miskin, kebanyakan penduduk, sama kita nggak punya apa-apa, teknologi apa-apa kita masih nggak. Jepang udah hancur habis Perang Dunia Kedua. Iya, betul. Kita lihat mereka approach-nya tuh kayak gimana gitu. Dan negara-negara Asia Timur itu yang pertama ya pendidikan dulu. Oh, Pendidikannya benerin oke. dari paling bawah sampai paling atas. Kalau udah sumber daya manusianya tercukupi, itu bisa tuh mulai ngembangin industri, ngembangin sektor ekonominya. Jadi pada akhirnya ya kalau misalnya ngomongin jangka panjang untuk Indonesia maju, ekonomi stabil nih, pertumbuhannya 8% terus nih. Ya mau nggak mau pendidikannya dulu benerin, kualitas kehidupan manusianya benerin, dan baru nanti tumbuh tuh industri lokalnya pasti tumbuh. Iya sih. Karena manusia yang bagus pasti nyiptain produk yang bagus juga. Efek Tapi domino kan ada berarti. ini, ada narasi, pernah dengar ya, kemiskinan struktural. Yang jadi mau itu pengusaha besar sampai istilahnya baru merintis ya, UMKM kecil, istilahnya ngalapak G gitu nya. Itu kan ada preman yang datang minta uang keberatan, minta uang lapak dan sebagainya macamnya gitu. Sehingga orang yang baru mau merintis teh, kenapa sih gini? Gitu. Apalagi kan tadi investor asing teh takut ya investasi di Indonesia itu karena tadi ormas-ormasnya ganas gitu. Ini itu gimana? Kan itu tarikannya bukan hanya sistem ekonominya saja, namun kan ada tarikan budaya ya, kultur masyarakat yang kayaknya benar-benar masyarakat preman gitu. Mau minum. Boleh. Ceket ya. Kayak. Cat, saya juga Ceket. kayak. Iya, ada takis. Ini tadi mah bercanda ada yang mau disediain buat ada. Yes. Bercanda tadi mah bercanda. Bercanda. Iya, bener sih karena budaya juga mungkin berpengaruh karena kalau kata aku ya. Benar bisa jadi karena tadi si standar pendidikannya gitu. Sehingga tadi kan mempengaruhi pola pikir si SDM-nya. Jadi ya. Sehingga tadi susah ngebedain antara budaya dengan naon atau. Jadi budaya itu seharusnya kan bisa membantu untuk perkembangan kalau menjadi kemunduran gitu. Itu kalau menurut aku ya. Ya. Tapi nggak tahu kalau menurut Bung Ilham. Aduh. Anjis, Mas Bung Yang Ilham. bang ya bung. Kang. Emang gitu ya, Bung kata Bung. Ya, tapi kalau misalnya dilihat lagi ya, memang ya dalam jangka pendek yang harus diberesin itu. Pertama korupsinya, Yes. punglinya, sama ya ya preman-preman itulah, Birokrasi. birokrasinya juga. Yang pertama ya balikin lagi pemimpin kita pilih yang benar. Terus kalau pemimpinnya benar nanti menteri-menterinya benar kan, meritokrasi, orang-orang yang kompeten. Kalau orang-orang kompeten biasanya nggak takut, biasanya nggak bisa dibeli lah. Iya. Biasanya ya. Biasanya, Kadang-kadang juga nggak bisa kayak gitu juga. Cuman akhirnya kan kalau misalnya orang-orang yang di atasnya udah bener, mereka berani untuk ngelakuin hal itu. Ya, betul. Cuman konsekuensinya kita bisa lihat lah. Kayak yang kemarin investasi LG berapa triliun, harusnya bisa tuh. Iya betul. Cuman gara-gara orang-orang yang mempersulit, orang-orang nggak tahu ya. Iya, Orang-orang yang mempersulit, orang-orang yang mungkin nggak suka dan minta jatah, akhirnya jadi malas. Dan mungkin kalau misalnya dilihat 2 tahun 3 tahun ke belakang, Tesla, Microsoft, TikTok itu tuh bisa kayak datang
pekerjaan tuh bisa sampai Iya sih, jutaan. sebenarnya itu kan bisa menjadi mendompleng si Itu ekonomi dia, ya, langkah apalagi awalnya. bikin lingkup industri kita lebih bagus Iya sebenarnya. Ada transfer of teknologinya juga. Tapi itu berbahaya nggak, maksudnya kan tadi ya, dalam artian secara tidak langsung ya emang kita berpikir liar lah ya. Iya. Bisa jadi kan itu teh menjadi penjajahan yang tidak terasa gitu. Ketika banyak tadi perusahaan-perusahaan asing yang masuk, teknologi-teknologi asing yang masuk gitu. Yang dimana orang Indonesia jadi buruh aja gitu ya. Nah gitu, jadi kan seperti dulu pas zaman Belanda datang ke Indonesia kan berawal dari perusahaan VOC teh kan. Atau sebenarnya mah itu mah udah we masa lalu aja gitu, karena sekarang mah bisa jadi pemikirannya sudah beda atau tadi tujuannya juga sudah beda atau seperti apa. Coba deh kalau misalnya ngelihat Singapura, mereka dijajah atau enggak kelihatan? Atau mereka ya udah, mereka emang kaya hasil investasi. Atau lihat Hong Kong deh. Hong Kong awal-awalnya pasar bebas semuanya. Beda sama Cina daratan yang memang komunis dan semacamnya. Iya. Cuman lihat mereka apakah emang di ini nama asing atau enggak? Atau enggak bisa lihat Jepang deh. Jepang awal-awal investasi Amerikanya kencang di situ. Cuman lihat sampai sekarang gitu. Brand-brand sekarang, pabrik-pabrik sekarang itu apakah mereka jadi buruh doang lah di tanah sendiri atau mereka bisa bikin pabrik sendiri gitu. Ya malah itu menjadi langkah awal mungkinnya Iya. menumbuhkan kesadaran Soalnya dari gini, kalau misalnya investasi udah masuk bikin pabrik di sini, orang-orang lokal tuh biasanya dipanggil Belajar ya. belajar. Nanti ada transfer of knowledge-nya, transfer Betul. of teknologinya. Jadi mereka-mereka yang udah belajar nih di industri-industri ini udah nyiptain ekosistem yang bagus, biasanya mereka bikin sendiri. Bisa lihat lah Taiwan, kalau misalnya lihat Taiwan tuh mereka gak bisa apa ya, awal-awalnya kan beda sama Cina daratan juga. Dia ngebuka investasi, dia ngebuka pabrik-pabrik Amerika deh boleh masuk. Pada akhirnya mereka bisa bikin chip-chip sendiri yang itu bahan dasar di kalau tahu Nvidia, Iya. Apple, oke. microchip yang ada di teknologi sekarang kan buatan Taiwan semua. Iya. Made in Taiwan ya. Jadi kalau misalnya dilihat itu udahlah pemikiran kuno lah yang kayak gitu. kayak gitu ya. Memang kalau misalnya dilihat dari jangka pendek nih bisa ngelihat ya rasa nama kayak beberapa bulan lah, beberapa tahun memang kayak kerasa ditindas sendiri gitu. Jelas ya. Cuman lihat kalau misalnya 5 sampai 10 tahun lah. Ya sih benar Itu sih. udah terbukti lah di negara-negara lain gitu. Kita bisa contoh. Benar sih. Berarti tadi pemikiran-pemikiran yang Kuno. apa tuh ortodoks kita sebutnya anjing. Ortodoks. Pemikiran-pemikiran yang tadi kuno teh berarti kan bagaimana tidak menjadikan hambatan ya. Benar sih. Nah, Karena tapi kecuali misalkan udah investasi masuk, pabrik udah masuk, nah ada deal-deal politiknya di situ. Itu yang agak susah memang. Jadi yang Itu harus dia. dibenerin ya politiknya lagi. Kita milih pemimpin yang benar dulu. Iya Sementara sih. pemimpin yang benar, SDM-nya juga harus bagus dulu. ya karena kata siapa sih yang demokrasi itu sebenarnya bisa dilaksanakan ketika si SDM-nya itu mumpuni. Gua mau PDMD. Ya, dia kan Gitu. Ya, sama PND kayak dia tuh bilang kata Plato itu ada syarat untuk mendirikan negara demokrasi. Iya. Iya. Ada 5 lah yang orang tahu teh. Adalah pendidikan, sosial budaya, militer, ekonomi, dan politik. Nah, politiknya juga harus maju. Nah, ketika sudah mencapai istilahnya titik ini, 5 poin ini sudah terpenuhi, sudah maju, nah itu bisa menjadi demokrasi aristokrasi. Nah, di mana itu adalah demokrasi yang rakyatnya tuh unggul, dipimpin oleh orang-orang unggul, tapi bukan hanya orang-orang pemimpinnya saja yang unggul, tapi rakyatnya juga unggul. Seperti itu. Namun itu kan namanya juga Plato itu kan secara konsep ide kan idealisme ya, utopis lah, maksudnya surgawi banget gitu, terlalu ideal gitu, sulit gitu. Nah, sekarang kan negara mana yang paling demokrasi berdasarkan paham Plato? Nggak ada gitu. Iya sih, benar sih. Tapi Gitu. tadi tetap juga sih pemimpinnya juga ya. Balik lagi ke pendidikannya dulu yang harus dibenerin. Hmm, Kecuali ya mau ngerubah demokrasinya, udah buang aja. ganti pakai Ya kerajaan aja lah. Itu identitas asli bangsa Indonesia kan monarki. monarki. Kita kan menganut demokrasi itu dipaksa ya. Menurut Ya. saya dipaksa gitu. Tapi kan secara karakter kita melihat misalkan nih, Indonesia negara apa sih? Liberal. Kan Bali terbuka, bebas. Negara kerajaan ada Jogja, Jogja, Aceh. Aceh. Di Kalimantan juga kan banyak raja-raja sampai sekarang. Jadi sebenarnya Indonesia negara apa gitu? Demokrasi. Sebenarnya kalau ditarik lagi sih idealnya ya kata Bung Hatta sebenarnya. Pandangan pribadi nih. Ya, pandangan boleh. Pandangan pribadi. Idealnya ya
waktu 45 tuh entah di BPUPKI atau memang Soekarno sama Hatta lagi dialog aja ya. Ya. Itu ada diskusi di mana, oke, ini negara kesatuan atau negara parlementer, federasi. Ah, iya. Soekarno bilangnya udah negara kesatuan, kita harus melawan Belanda dan semacamnya. Tapi Hatta ngeliatnya beda. Karena kita berbeda budaya, pluralisme. Betul. Kita ngelihatnya oke, dari geografis beda, dari identitas budaya beda, dari karakter bangsa beda. Yaudah federasi aja. Setiap provinsi kasarnya, setiap negara-negara serikat punya apa ya? Otoritasnya sendiri, punya kemauannya sendiri lah untuk mengatur daerahnya sendiri. Tapi sifatnya kayak mungkin Amerika Serikat lah. Iya, jadi setiap negaranya federasi ya? ya, setiap state-statenya itu memang punya otoritasnya sendiri. Tapi kalau misalnya masalah nasional, udah balik lagi ke pemerintah pusat. Kalau misalnya dilihat ketimpangan Indonesia ya hari ini gitu, hasil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya kita bisa lihat lah di luar Jawa itu ya gak separah itu gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat lagi, oke, negara tengah sampai barat itu lumayan lah, gak bilang bagus, yang bagusnya soalnya di Jawa doang. Tapi kalau udah timur tuh sorry itu saya gitu, Jomplang ya? jomplang banget, bisa dibilang ya. Kalau misalnya kita bandingin sama negara Afrika juga mirip-mirip juga dari ekonominya, miris ya. dari kualitas manusianya. Jadi idealnya kalau misalnya ngomong Indonesia selayaknya kayak gimana gitu sebagai identitas bangsa, ya federasi, udah biarin mereka mengelola diri sendiri. Soalnya kalau timur nih, Indonesia Timur apa-apa kalau misalnya mau dikembangin harus pusat lagi. Iya ya. Jauh Terlalu ya. jauh ya. Tapi gini Brad, aku mau nanya. Memungkinkan nggak sih ekonomi kita membaik ketika Freeport kan hanya beberapa persen bagian kepada Indonesia? Misalkan tadi dinaikin, sikat. Misalkan tadi dinaikin lagi jadi ya taruhlah 20 atau 30% bagian buat Indonesia. Kira-kira itu bisa mendompleng si ekonomi nggak sih? Wah itu tuh Freeport tuh nggak apa ya, cuman bagian kecil lah dari ekonomi sebenarnya. Oh si Freeport. Si Freeport itu. Oke. Soalnya kalau misalnya ngomongin kekayaan Indonesia ya, sekarang emas tuh ya udah gitu aja gitu dibanding yang lain yang harganya lagi naik-naiknya lagi nih. Uranium ya? Nikel, uranium kebetulan nggak tahu ya kalau Indonesia ada atau enggak ya. Nikel, apalagi ya, timah yang buat biasanya nikel tuh buat batu baterai yang listrik lah. Itu kan lagi tinggi banget ya. Kalau misalnya kita bisa kelola sendiri, kita bisa bikin produknya sendiri, itu jauh lebih berharga daripada emas yang di Freeport. Jadi kasarnya Freeport tuh kebetulan udah mau habis juga ya kayaknya udah puluhan tahun juga ya dikerok ya. Jadi memang udah kayak nggak ada harganya juga sebenarnya. Oh, berarti Ini pandangan aku nih. Iya. Karena kan tadi ini mah aku yang awam terhadap ekonomi ya. Iya. Karena aku mikirkan tadi si Freeport teh menjadikan suatu perusahaan yang besar lah dan banyak emas kan di dalam teh. Berarti kan pemikiran aku mah karena bagiannya sedikit mungkin ke Indonesia teh sehingga tadinya tidak terasa gitu si efeknya teh gitu. Mungkin efeknya terasa kalau misalnya pas zaman Orde Baru udah di handle sama Indonesia mungkin kerasa. Tapi kalau sekarang kan emasnya juga udah nurun nilainya. Iya. Dibanding nikel dan sumber daya alam yang lainnya. Sama emasnya juga udah lumayan ambil asing lah. Dan berhasil sama. Udah bubar aja lah. Oh, coy. Mal balik bos, ini dia bos, Kiamat aja. Kata Hindia. Jadi kiamat aja. Kiamat aja. Cari suara lo. Iya ya, karena kan tadi sehingga kan dari si ketimpangan, dari si ekonomi itu kan berpengaruh terhadap pola hidup atau kesenjangan sosial tadi ya, seperti yang di awal tadi. Nah, benar nanya. Apa tuh? Kan ada yang disebut rasio Gini ya. Ya. Katanya kan rasio Gini di Indonesia itu sangat angkanya tuh mendekati 0,5. Iya. Yang membuktikan bahwasanya kesenjangan sosialnya tuh drastis lah bisa disebut gitu. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin gitu. Nah itu kira-kira karena faktor apa? Apakah karena orang miskin malas kerja atau masalah sistemnya gitu? Oh jelas sistem Ya. Berarti kan ada ya yang bilang ini miskin tuh kurang kerja keras. Orang lihat ya pemulung itu kurang kerja keras apa dia gitu. Ya. Berarti misalkan orang-orang yang kerja di warteg ataupun orang-orang yang kerja di pasar tradisional, mereka tuh kurang kerja keras apa gitu. Betul Kan mereka prepare-nya dari lama ya. Misalkan harus dari jam 2 subuh ya udah bangun dan sebagainya. Bagi orang tuh kan ketika ukuran kesuksesan ataupun ya istilahnya mah harkat kelas ya hanya sebatas kerja keras, bagi orang enggak juga sih.
Nah, menurut Bang I gitu ya. Bang I. Beda lagi nih. Bang I. Bang Il. Gimana itu? Ya, ngomongin distribusi kekayaan. Ah, itu dia. Distribusi kekayaan, ngomongin ketimpangan. Fun fact-nya nih ya, ngelihat data tahun ini, kebetulan habis kuliah umum ya, Ya. Wah. minggu kemarin tuh. Bagus, Ada untuk bagus. profesor dari Dewan Ekonomi Oh Nasional. iya. Serius. Keren. Itu pernah ngeliatin kalau misalnya yang kuliah di Indonesia nih, yang dapat S1 tuh, yang lagi kuliah sekarang aktif, itu tuh cuman 7 juta orang yang kuliah. Iya. Mungkin kalau misalnya di seluruh Indonesia yang punya kesempatan untuk kuliah atau S1 tuh mungkin cuman ya di bawah 10%, di bawah 5% lah yang punya kesempatan itu. Oh, berarti 10% total itu 10% yang diklaim Jokowi terkait sarjana itu total itu teh. Total. 20 juta itu. Iya. Oh. Total tuh berarti yang udah pernah, Iya, bukan iya, yang iya. lagi. Iya. Oh. Yang ngelihat itu aja kita lihat bahwa oh makanya ada misalnya ada pemulung, ada yang jual warteg. Itu tuh ada keterbatasan ilmunya di situ. Ah. Karena itu ketimpangan pendidikan itu yang fatal. Akhirnya mereka nggak bisa ngembangin bisnisnya, nggak bisa ngembangin usahanya, dan bahkan ketimpangan pernah lihat indeks pendidikan kayak kesempatan pendidikan di Indonesia itu cuma 8 tahun 7 tahun. Berarti kan ya orang Indonesia rata-rata mungkin sekolahnya cuma sampai SMP SD gitu. Beruntung lah kalau orang di Jawa tuh sampai SMA gitu. Iya. Apalagi lebih beruntung kalau misalnya bisa lebih kuliah gitu. Bisa ngomongin yang kayak gini tuh udah suatu privilege lah di Indonesia gitu. Apakah pendidikan itu harus menyesuaikan budaya tertentu? Misalkan budaya daerah tertentu, kebutuhan daerah. Menurut aku sih pendidikan tuh malah kewajiban gitu. Kewajiban negara untuk memfasilitasi gitu. Dan kalau misalnya ngomong harus ngedongkrak ekonomi, harus biar ketimpangan ada, ya udah pendidikannya dulu dimeratain, bukan makan siang gratis. Pendidikannya udah bagus, udah gratis. Akhirnya nanti kayak usaha-usaha mereka, kehidupan mereka tuh bisa berkembang lebih lanjut gitu. Iya. Mau ngomongin lapangan pekerjaan juga pasti ada aja gitu kalau misalnya pendidikannya udah bagus. Akhirnya kalau misalnya ngomongin distribusi kekayaan, ngomongin koefisien gini yang memang udah ketimpangannya udah parah gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan fun fact-nya gitu, kalau misalnya pendapatannya udah 50 juta ke atas atau 100 juta deh, aku lupa. Itu tuh udah bagian dari 1%-nya orang terkaya di Indonesia. Anjis. 100 juta loh gitu. Apalagi yang udah miliar triliunan tuh udah kayak 0, sekian persen. Iya. Oh, itu tuh cuman 50 juta. Maksudnya untuk nggak, misalnya itu pendapatan kita 50 juta Iya. sampai 100 juta itu tuh cuma hanya 1%. iya, yang lebih dari 50 juta, nggak tahu 50 juta atau 100 juta. Itu tuh udah 1% udah jadi orang yang paling keren lah di Indonesia. Segitunya gitu. Padahal rumah aja udah miliaran sekarang. Berarti 1%-nya 2,7. Ya, Iya, 2,7 juta orang. orang. Dari 277,7. Sekarang kan 280. Jadi bayangkan cuma 2,7 juta orang aja tuh yang punya Iya. kesempatan pendapatannya lebih dari 100 juta, 50 juta gitu. Iya sih, miris juga ya. Belum lagi pendidikan, kalau misalnya mau kuliah bayarnya berapa? Overthinking. Asli orang malah mikir ke depannya sih ya, berat. Maksudnya ya, masa depan kita kan itu ya kita tuh kan apalagi udah beres bangku kuliah, kita welcome to the world ya, bro. Kan sekarang pekerjaan juga sulit ya, maksudnya. Sulit berat asli. Udah mah sulit, gaji juga seberapa kan itu. Iya, apa kerja serius, gaji main-main ya. Dan juga yang kasarnya udah dapat privilege kuliah aja udah susah kerja Iya, gitu. iya, bener Apalagi sih, yang nggak dapat kuliah. Dihadapi dengan persyaratan umur, Itu dia. mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, Itu banyak bagi orang ya setiap pekerjaan di bawah tekanan. di bawah tekanan. Iya. Cuman tadi yang orang ini jadi bahan pikiran orang ya, Oh, jadi overthinking. overthinking. Aduh. Karena gini, bro, kalau misalkan tadi harga rumah kan rata-rata taruhlah berat yang paling murah teh 300 sampai 500 lah ya. Wah, itu mah udah sisi kota pisan. Iya, maksudnya itu teh kan maksudnya sisi kota lah ya, Iya. taruhlah. Cuman kan pemikiran aing gimana cara itu punya 500 juta gitu biar aing teh bisa punya rumah sedangkan pekerjaan tadi susah. Iya. Nah, makanya ini dihadirkan. Gimana caranya? Nah, gimana tuh kan Aduh. kira-kira ini mah tadi ya buat aku gitu. Kira-kira mungkin gak sih? Karena kan aduh kata siapa ya aku tuh pernah nonton podcast. Jadi 10 tahun kemudian teh
orang-orang anak-anak muda teh bakal susah punya rumah. Iya, teh. betul. Tah, kan itu tuh jadi bahan pikiran buat aku kan aku masih ngerasa muda ya. Kebetulan saya juga kayak gitu. Iya kan. Kira-kira gimana ya? Gitu dari apa? Dari segi hukum ekonomi gitu. Lihatnya sih ya kalau misalnya mau punya 500 juta nih, Iya. harus ya pertama pekerjaan layak di Jakarta. Oke. Jakarta, kalau enggak Indonesia jadi direktur apa. Oke. Berarti kan pertama kuliahnya benar, minimal banget S2 kalau di Indonesia. Anjir asli. Kalau mau dapat itu. Kita lihatlah rata-ratanya S1 aja pasti jadi pegawai yang bawah. Iya. Butuh kayaknya 10 sampai 20 tahun lah sampai naik pangkat direktur yang gajinya 10 juta, 15 juta gitu. Gak bisa bohong kalau misalnya nggak punya orang dalam. Nah, kebiasaan Indonesia kan Nepotisme ya. nepotismenya kencang. Mungkin bisa lebih cepat lah. Tapi kalau misalnya kita sipil biasa aja nih, ya pertama kuliah yang benar. Gampangnya nih, versi gampangnya. Kuliah yang benar untung-untung bisa misalnya Atau S3. menjilat yang benar. Mungkin itu juga bisa. Bisa itu. Ya, pinter-pinter aja. Pinter-pinter ngejilat. Jangan yang bener dulu ya, jangan yang bener ya. Jangan Gini. bener. Senior. Kayaknya mulai dia udah tuh nih. senioritas tuh. Mulai dia tuh. Keren nih kerjanya di kementerian nih Kang, boleh dong. Akses itu. Akses Bisa betul nyari. sepakat. Tapi Itu ya, networking, Bro. Nunggu antrian gitu. Oh iya, tuh ring satunya dulu lah yang dia selamatin tuh. Kamu siapa? Gitu lah. Itu dia. Oke, berarti kan tadi apa? Ya pendidikannya Pendidikan dulu. dulu yang benar. Kalau misalnya ngelihat orang-orang yang kerja di kementerian, di lembaga-lembaga atau misalnya di perusahaan-perusahaan, ya S2 lah minimal. Untung-untung misalnya jadi doktor, S3, itu bisa jadi nilai plus gitu. Jadi startnya nggak dari bawah banget lah. Misalnya udah jadi manajer, udah jadi kepala departemen apa. Jadi mulainya mungkin udah 2 digit dari awal. Cuman ya modalnya juga harus besar kan. Iya, Makanya iya, either harus pintar banget atau enggak modalnya besar Modalnya banget. besar Kalau banget pintar sih. banget kan untung-untung beasiswa. Nah, jadi di kota kita sebutlah daerah Jabodetabek. Nah, biar aman ya. Jadi temen orang tuh untuk masuk pabrik dia bayar 7 juta. Masuk pabrik dengan kontrak setahun lah. Bukan 7. 12 juta dengan kontrak 12 bulan. Berarti kan 1 bulan dia bayar 1 juta. Lalu ada yang kontrak 3 bulan di pabrik tertentu dia tuh bayar ke ya nggak tahu lah ya calo naon lah gitu. Bayar 3 juta. Jadi untuk masuk kerja juga harus bayar. Gitu ya. Nah itu penyakit. Asli sih bro. Jadi Nah, jadi ada teman orang yang daerah Jabodetabek itu pindah ke Bandung berharap di Bandung tuh pemainnya sedikit gitu. Tapi kan sama-sama aja. UMR Bandung tidak sebesar di Jabodetabek, Bos, gitu. iya sih. Itu dia. Iya. Penting. Asli eh. Lalu apa solusinya menghadapi bagi kita ini ya? Maksudnya kan tadi kita tuh sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa yang istilahnya mah ya tidak boleh berhenti berharap lah ya. Iya. Kaum muda nih Iya. yang katanya jadi bonus demografi. Itu lagi lah. Harus demografi. Iya, itu kan wapresnya. Jadi konten kreator bos kayak kita ini. Kan dia mau ngasih awareness bahwa Iya, betul. jangan sampai kelewat momentum bonus demografi. Kan dia juga anak muda. Betul. Anak muda. Gimana solusi tadi? Aduh. Balik ke solusi. Solusi yang benar ya gitu, kuliah yang benar. Untung-untung kalau misalnya dapat beasiswa, emang berat lah untuk ngelakuin itu, dapat aksesnya. Terus nanti kalau misalnya udah mungkin relasi-relasi yang udah dibangun tuh di kuliahan, kayak banyak tuh dosen-dosen aku, lulusan-lulusan alumni biasanya dapatnya tuh ketika memang either di kuliahnya atau enggak ketika memang proyek-proyek bareng dosen-dosen biasanya ditarik-tarik. Tapi Dapatnya kan nggak akses. semua mahasiswa bisa dapat proyek bareng dosen. Nah ya itu emang agak berat aja, emang harus fokus kuliah yang pintar aja gitu. Nepotisme nggak sih itu? Iya, Itu kan dia. mungkin dosen juga kan melihat skill, bro. Tapi kan nggak transparan. Tapi at least tuh antara ditarik atau enggak suka dikasih info. Oh iya. Suka dikasih info. Oh, nggak jadi. Ih, kayak gini. Nggak jadi. Nggak semuanya kayak gitu kebetulan. Kayak dosen-dosen aku biasanya tuh oke dia S1, S2 terus nanti kerja di World Bank. Jadi dapat aksesnya tuh ketika relasi-relasi itu biasanya info-infonya kenceng. Dan kasarnya info-info itu memang buat yang S2 aja kadang-kadang kayak gitu. S2 aja ya. Ya. Tadi bro, yang orang sadari ya bahwa kampus teh mempengaruhi terhadap masa depan kita teh kumaha. Jadi kan dulu mah orang berpikiran kieu.
ada kampus mah nggak ngaruh apa-apa. Yang penting mah gimana orang nawe. Oke, itu ya ada beberapa kebenarannya juga ya. Tapi Cuman realitasnya tadi bro, kampus itu sangat berpengaruh gitu. Kalau misalnya kayak orang nih, dari misalnya kalau misalnya tadi berbicara dari dosen dan kampus, mungkin ya orang tidak dilirik oleh dosen dan senior-senior yang alumni kampus mungkin ya. Cuman kan tadi si orang-orang yang di kampus ternama teh bakal lebih banyak mempunyai networking, terus juga kan kredibilitas dari perusahaannya. Perusahaan teh kan bakal lebih percaya bahwa oh udah sih mau lulusan ieu, udah sih mau lulusan ieu. Beda gitu terhadap kampus-kampus tadi grade-grade bawah gitu. Karena kan perusahaan juga melihat ini ya, mementingkan branding. Jadi karyawan-karyawan saya itu dari kampus-kampus ini gitu. Itu kan realitasnya kayak gitu. Itu gimana tuh? Ada kuliah udah bener tapi kampusnya ya istilahnya mah ya punten-punten gitu ya. Itu balik lagi sih ke portofolio apa yang mau dikasih gitu ya. Karyanya apa. Jadi sempat ada beberapa mungkin kating-kating atau alumni aku ketika memang apply ke perusahaan gitu, dia nunjukin pernah bikin paper ini, pernah bikin tulisan ini, pernah research ini. Jadi memang kadang-kadang oke, Unpad ya jujur aja nih, Unpad nih. Kalah lah kalau misalnya ngomongin UI UGM, udah kalah. Cuma kalau misalnya kita bisa ngasih value yang lebih gitu. Oke, pernah bikin paper ini, pernah penelitian bareng misalnya orang Amerika mana gitu. Itu bakal bisa dilirik. Jadi kalau misalkan either ada di grade yang bawah, misalnya ngasih portofolio yang bagus tetap bisa dilirik. Nah, betul, sepakat. Dan ini sepakat orang. Cuma tadi kan portofolio yang bagus teh kan dapatnya dari info-info, dari akses juga. Bimbingan yang bagus. Gitu. Dosennya nggak tiba-tiba hilang. Mungkin itu balikin lagi. Kenapa pendidikan kita yang bobrok? Iya sih, benar. Kayak fun fact. Apa fun fact itu? Aduh, fun fact nih. Fun fact. Fun fact-nya tuh kalau misalnya ngelihat universitas di Jerman, itu sebenarnya rankingnya tuh masih di bawah di Indonesia. Indonesia masih di atasnya lah. Kayak wah keren nih, udah ranking universitas Jerman gitu. Cuman kita lihat lah realitasnya gitu. Universitas Jerman tuh udah bisa ngeluarin insinyur-insinyur yang bagus, ekonomi yang bagus. Sementara Indonesia gimana? Karena mereka berfokus kepada penelitian. Fokus ke berdamaian. Kita lihat aja lah. Penelitian di kita kan kecil. Industri juga nggak pasti, lapangan pekerjaan juga jelek. Kita bisa lihat juga lah. Kenapa ranking Indonesia ya bagus? Kita lihatlah paper-paper yang dikeluarin memang banyak gitu, cuman belum tentu berkualitas dan berdampak. Belum tentu asli juga itu ya. Belum tentu asli juga, ijazah aja deh Pak. Baik, terima kasih. Nah, orang selalu mengutip ada Presandi namanya, Presmade Ukri udah beres tapi aja. Itu bilang kita tuh ketika lulus kuliah tuh selalu ditanya mau kerja di mana, mau kerja apa dan sebagainya. Kenapa sih yang hadir itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu? Kenapa sih nggak ditanya udah bikin karya apa aja? Gitu. Nah itu tadi kan karya terkait portofolio apa aja, sudah ngapain aja di kampus? Maksudnya ngapain aja teh? Ya bikin portofolio dan sebagainya. Itu patut lah. Karena stereotipnya mungkinnya sehingga tadi orang-orang berpikir mah intinya mana segala di mana percuma mana yang sebagai portofolio atau karya naon tapi mana yang nganggur kene gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya stereotip yang dibentuknya gitu. Ya Allah. Gimana atuh? Balik ini pakar ya. Iya. Ngomong pakar ya. Ngomong pakar. Biasa aja mahasiswa biasa. Iya.